moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita yang menarik hari ini ya, 11 Januari 2011 dari gelora.co ya. Judulnya menarik nih. Jokowi disebut yang menginginkan Front Pembela Islam dibubarkan setelah menerima keluhan dari pengusaha. Beritanya menarik ya, karena berdasarkan laporan Tempo ya. Saya bacakan ya. Di pengusaha itu siapa ya? Kalau dilihat tulisan di gelora.co ini setahun yang lalu bulan Agustus, itu yang ada satu pengusaha-pengusaha ini narkoba, ya pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan syariah Islam lah, yang perusahaan minuman keras dan lain-lain ya, yang bergerak di bidang-bidang yang untung besar tapi merusak masyarakat, yang sebenarnya diperangi atau bukan diperangi, dijadikan sasaran amar ma'ruf nahi mungkar dari FPI ya. Dalam laporan majalah Tempo edisi 9 Januari ya, 2021, saya mau lihat majalah Temponya sendiri, langganan harus langganan. Mau beli majalah Tempo di mana? Di Parung. Parung kayaknya kan ini ya, masih jauh dari pusat peradaban. Jauh. Beli majalah Tempo di mana? Ciputat ya. Dalam laporan majalah Tempo, jangan semua harus beli, kenapa langganan ya majalah Tempo nih. Punya duit saya tukang donat. Dalam laporan majalah Tempo edisi 9 Januari 2021, sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya surat keputusan bersama mengatakan pelarangan Front Pembela Islam merupakan keinginan Presiden Jokowi. Di sini nggak disebutkan ya siapa sejumlah pejabat pemerintah itu yang tahu proses keluarnya itu SKP yang 3 menteri dan 3 lembaga itu ya. Katanya kehendak ya dari Presiden Jokowi untuk membubarkan FPI luar biasa ya. Kayak zaman dulu Bung Karno membubarkan Masyumi ya, partai Islam terbesar di era kemerdekaan Masyumi. Kan dikasih batas deadline tuh 17 Agustus batas akhir 17 Agustus 1960 kalau nggak salah ya. Partai Islam Masyumi harus membubarkan diri. Terutama setelah pimpinan Front Pembela Islam ini pentolan saya ganti dengan pimpinan ya. Wartawannya gelora.co ini nulis tuh yang dipilih kata-katanya pentolan kayak makanan aja. Habib Rizik Syihab menghabiskan waktu 3,5 tahun di Arab Saudi, dijemput puluhan ribu pendukungnya di bandar udara. Jadi setelah kedatangan Habib Rizik di bandara yang disambut oleh jutaan orang itu ya di seluruh Indonesia, itu makin menguat ya keinginan untuk membubarkan FPI yang sudah terpendam lama ya. Karena kelihatan itu kan sebagai suatu kekuatan politik yang real meskipun bukan sebuah partai politik ya. Setidak-tidaknya menurut The Guardians itu kekuatan oposisi di parlemen kan tinggal 1/4-nya, jadi harus mengambil atau menggabungkan diri dengan kekuatan oposisi di luar parlemen. Nah, kelihatannya kekuatan oposisi di luar parlemen itu hanya terkonsolidasi kekuatan oposisi itu setelah datangnya Habib Rizik, dan epicentrum kekuatan oposisi itu ya FPI itu. Makanya terus berpikir ulang tuh kelihatannya pemerintah setelah gelora sambutan yang mengharu biru di seluruh ya tempat, khususnya sejak kedatangan
Habib Rizik tanggal hari Selasa ya, 10 November 2020 ya. Saya menyambutnya di Petamburan ya, dan sudah saya muat videonya, liputan saya ini. Beberapa acara yang digelar atau dihadiri Habib Rizik baik di markas Front Pembela Islam maupun di Petamburan, Jakarta maupun Megamendung, Bogor turut menimbulkan kerumunan ya. Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Senin 16 November. Senin 16 November berarti 6 hari setelah kedatangan Habib Rizik ya. Jokowi meminta kepolisian bertindak lebih tegas terkait kerumunan massa akibat kegiatan Habib Rizik atau imam besar umat Islam itu yang kini mendekam di Polda Metro Jaya karena menjadi tersangka kerumunan. Nah, niat melarang FPI menurut Gelora.co ini juga makin bulat setelah Jokowi menerima keluhan dari kalangan pengusaha. Siapakah itu? Kita lihat pengusaha. Nah, saya klik ya. Pengusaha underground disebut di balik desakan pembubaran FPI. Tapi ini tulisan tanggal 3 Agustus ya, 2019 ya. Berarti setahun yang lalu. Pengusaha underground yang nggak disebutkan, maksudnya pengusaha underground itu pengusaha apa sih? Nah, di sini ada keterangannya. Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro menyebut ada kekuatan modal dari dari pengelola usaha underground. Underground dikasih tanda petik di sini, atau bawah tanah yang mendorong bubarnya Front Pembela Islam. Sugito menyebut usaha bawah tanah ini merujuk pada bisnis dan pemakaian narkoba, pelacuran, perjudian, hingga hiburan malam yang selama ini berseberangan dengan Front Pembela Islam. Kita memaklumi, kata Sugito ini. Sugito itu kuasa hukum ya, Ketua Bantuan Hukum FPI. Kita memaklumi ada banyak kekuatan modal yang mengelola usaha underground dan anti pada kiprah Front Pembela Islam. Ya, kita udah tahu siapa itu. Kelompok ini gusar dengan intensitas kerja Front Pembela Islam yang dianggap mengancam bisnis mereka. Ya, bisnis seperti itu, bisnis pelacuran, perjudian, dan narkoba, ujar Sugito melalui keterangan tertulis Kamis 1 Agustus 2019 ya. Setahun lebih yang lalu ya. Sekarang kan bulan Januari ya, 2021. Jadi setahun, September, Oktober, November, Desember, Januari. Setahun 5 bulan yang lalu. Ya. Ini Kepala Bantuan Hukum Front Pembela Islam sudah bisa memetakan siapa yang mendesak pembubaran Front Pembela Islam itu, yaitu para pengusaha yang bisnisnya dirugikan karena aktivitas dakwah dan serangan-serangan nahi mungkar dari Front Pembela Islam. Sugito tidak menampik banyak pihak yang ingin agar Front Pembela Islam bubar. Terlebih Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga menyatakan kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam sebagai ormas jika memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa yakni Pancasila. Udah cukup ya. Jadi yang mendesak itu kekuatan modal ya, apa namanya, kekuatan modal. Kita kembali ke mana, ke ini, ke bahwa yang mendorong pembubaran itu Jokowi ya, menurut menurut Gelora.co, menurut laporan Tempo. Dia mengutip laporan Tempo ya. Nah, sekarang juru bicara Presiden Fajrul Rahman tidak merespon panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan tim majalah Tempo. Susah dia ngomongnya. Kalau mau menjawab itu ditanya sama wartawan sekelas Tempo ya, itu susah dia. Mendingan didiemin. Kayak saya nih, kalau nerima telepon kira-kira saya nggak berkenan, wah ini teman saya yang begini, saya diemin. Tapi nggak semua, 1-2 orang. Nah, kelihatannya Fajrul Rahman lebih aman, dia diemin itu ya. Ya kan?
nggak jawab. Seperti kemarin kasusnya itu, dibunuhnya 6 laskar FPI, semua orang minta istana merespon, setidak-tidaknya mengirimkan bela sungkawa atau mengucapkan duka gitu. Nggak ada yang jawab, yang wakil istana maupun presiden atau aparat-aparat di bawahnya mewakili pemerintah, nggak ada yang ngasih ucapan bela sungkawa, semuanya diem. kayaknya Fajrul Rahman tuh ngikutin atasnya, ya kan. Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif membenarkan surat keputusan bersama itu dikomunikasikan dengan presiden. Nah kan, presiden berarti tahu dan setuju, ya. Bawahan menteri-menteri dan kepala lembaga negara itu tinggal membulatkan, merumuskan kemauan presiden. Kalau presiden nggak setuju, ya tentu nggak jadi kan surat keputusan itu. Bagaimana cerita selengkapnya, baca di majalah Tempo. Judulnya dari istana menyapu Petamburan. Saya klik barusan, keluarlah, ya, majalah.tempo.id. Terus ada tulisan gini. Setiap pekan, laporan utama majalah Tempo mengangkat berbagai topik terkini dengan mendalam dan investigatif. Jadilah pelanggan kami untuk mendapat akses pada konten bermutu untuk publik, untuk republik. Ada 2 tombol tuh, langganan, tutup. Kalau langganan, kita coba langganannya. Klik langganan. Mana nggak jalan? Oh, langganan. Berlangganan. Ada paket digital, ada silver, ya kan. Kalau aksesnya 1 bulan 32.000 subscriber pelanggan, ya. Kalau aksesnya gold 50.000 per bulan. Wah, bagus juga nih, gambar Habib Rizik. 1 bulan, akses 1 bulan koran Tempo digital, majalah Tempo digital. Sebulan 50.000, ya, ngeluarin duit 50.000. Belum pulsa ini nih, HP 200.000. Tekor. Platinum 54.000, aksesnya sebulan namanya. Yaitu 1 bulan koran Tempo digital plus majalah Tempo digital plus Tempo Inggris digital, subscribe, gitu. Wah, setelah FPI dilarang, wah judulnya, wah bagus ya. Yes, pokoknya intinya ya, baca Tempo sendiri, langganan sendiri, ya. Pokoknya pembubaran FPI itu keinginan dari Presiden Jokowi menurut laporan Tempo. Selamat malam, saya Yudi Pramuko, tukang dolar dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, itu sekitar ini, ya, ngejar target 5 video hari ini, ya. Terima kasih. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.